Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang definisi dari ikatan kovalen. Bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, berdasarkan kepolarannya, ternyata ikatan kovalen ini dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Air yang terdiri dari atom hidrogen dan oksigen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen pada air atau H2O. Nah, kalau dilihat di sini adalah oksigen dengan elektron valensi sebanyak 6 dan hidrogen dengan elektron valensinya 1, tentu yang lebih elektronegatif adalah yang oksigen. Kenapa? Karena elektron valensinya 6, kekuatannya atau keelektronegatifannya besar. Nah, ini digambarkan bahwa oksigen itu sangat kuat, sehingga dia bilang bahwa dia akan berbagi, tetapi elektronnya harus ke dia. Nah, ini adalah ilustrasi yang memang menggambarkan tentang bagaimana ikatan kovalen pada air. Mari kita lihat sama-sama. Air itu termasuk di dalam senyawa polar atau non-polar. Baik. Untuk ikatan kovalen polar itu ciri-cirinya adalah yang pertama, selisih keelektronegativitasnya besar. Nah, ini adalah ciri pertama dari ikatan kovalen polar. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, kita tahu bahwa keelektronegativitas ini ada punya skalanya ya. Ada nilainya. Diberikan satuan untuk skala Pauling ya. Nah, mari kita perhatikan hidrogen klorida. Di sini hidrogen dengan elektronegativitas 2,1, sedangkan Cl memiliki elektronegativitas 3. Tentu antara hidrogen dan Cl ini kan lebih besar Cl. Sehingga terjadi penarikan elektron dari Cl, di mana Cl ini lebih elektronegatif. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk awan elektronnya, di sini hidrogen ini sangat miskin atau seakan-akan dia tidak punya elektron di sini. Kenapa? Karena elektronnya itu sudah diambil sama Cl, sudah lebih dekat ke Cl. Kan yang disebut dengan keelektronegatifan adalah kemampuan dari satu atom menarik elektron ke dirinya. Nah, sehingga dia akan membuat seakan-akan hidrogen ini tidak punya elektron, sehingga dia akan memiliki momen dipol positif. Nah, sementara Cl karena keelektronegatifannya tinggi atau besar, maka seakan-akan elektron itu ke dia, sehingga dia memiliki momen dipol negatif. Nah, jadi seperti ini digambarkan bahwa kalau ini adalah biru itu menunjukkan elektron ya, maka ini elektron ini sepertinya sudah ada di Cl, kawasannya Cl. Sementara hidrogen tidak memiliki elektron, sehingga di sini terbentuklah seakan-akan dia bermuatan positif atau dipol positif. Nah, seperti itu.
Jika selisih keelektronegativitasnya besar seperti ini ya, 2,1 dan 0, maka ini adalah ikatan kovalen polar. Nah, ini adalah ciri yang pertama. Oke. Ciri yang kedua, bentuk molekulnya itu tidak simetris. Tidak simetris dalam arti dia di sebelah kiri dan di sebelah kanannya itu tidak sama. Misalnya, hidrogen HF ini ya, hidrogen fluorida. Nah, karena fluor ini memiliki keelektronegativitas yang paling tinggi di antara semua unsur, maka dia elektron tuh mengarah ke dia. Seakan-akan tuh ada sama F, sehingga daerah di sini disebut dengan kaya elektron. Sama prinsipnya dengan HCl tadi. Nah, sedangkan hidrogen ini daerah miskin elektron. Oh, tentu ini tidak simetris kan? Nah, itu yang dimaksud dengan molekulnya tidak simetris. Nah, ini ciri yang kedua. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah dia memiliki pasangan elektron bebas atau non-bonding ikatan atau elektron non-bonding. Nah, kalau kita lihat dari mari kita lihat proses pembentukan dari PCl3. P dengan nomor atom 15 itu konfigurasinya 3s2, 3p3. Nah, kalau kita gambarkan P dengan jumlah elektron valensinya adalah 5, maka kita gambarkan notasi Lewisnya seperti ini. Ya kan? Nah, lalu dengan Cl, di mana Cl itu 17 dengan elektron valensi 7. Nah, kalau Cl 17 dengan elektron valensi 7 seperti ini ya. Oke. Nah, maka Cl membutuhkan 1 elektron lagi supaya dia elektron valensinya 8 dan dia stabil. Sedangkan P dia masih butuh 5 lagi. Berarti maka kita akan melihat pembentukannya seperti ini. Berarti P dia butuh 3 Cl lagi untuk menjadi stabil, sedangkan Cl yang dibutuhkan di sini ada 3. Begitu maksudnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1 pasang elektron bebas dari P. Berarti PCl3 ini tidak adalah termasuk senyawa polar. Kenapa? Karena dia memiliki pasangan elektron bebas. Begitu juga dengan H2O yang sudah kita bahas sebelumnya. H2O ini memiliki 2 pasang elektron bebas. Berarti H2O ini adalah senyawa polar. Seperti itu. Jadi, kalau mau menggunakan atau melihat ciri yang ketiga ini, kalian sudah harus mahir menyelesaikan atau mengetahui bahwa senyawa itu dia punya pasangan elektron bebas atau tidak. Bagaimana caranya? Kamu harus periksa pasangan bebas dari atom pusatnya berapa. Tentu diawali dengan melihat elektron valensinya. Ingat, yang menentukan kepolaran ini hanya pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom pusat. Atom pusat itu berarti atom yang terletak di tengah. Seperti ini atom pusatnya oksigen. Ini atom pusatnya adalah fosfor. Seperti itu. Jadi, itulah ciri dari ikatan kovalen polar. Nah, kalau ikatan kovalen non-polar itu berarti cirinya sebaliknya. Nah, contoh. Bukan contoh, tetapi ciri yang pertama yaitu selisih elektronegativitasnya sangat kecil.
atau tidak ada selisih sama sekali. Contoh misalnya Cl2, Cl tadi kan nilai dari apa? Nilai dari keelektronegativitasnya itu kan 3. Di sini 3, di sini 3. Tentu kalau mau dilihat selisihnya tidak ada sama sekali. Nah, untuk unsur-unsur yang sama, lalu dia membentuk ikatan, membentuk molekul unsur, tentu itu tidak ada perbedaan keelektronegativitas. Berarti Cl2 ini termasuk non-polar, gitu ya. Jadi kalaupun ada itu perbedaan selisihnya itu sangat kecil atau tidak ada. Nah, berikutnya bentuk ini nomor 2 ya. Ciri yang kedua yaitu bentuk molekulnya simetris. Kita perhatikan CH4 ini. C dengan elektron valensi 4, ini yang biru ya. 1, 2, 3, 4. Lalu karena dia butuh 4 lagi elektron, maka dia berikatan dengan 4 hidrogen yang masing-masing menyumbangkan 1, sehingga terbentuklah CH4. Kalau kita gambarkan dalam bentuk ikatan seperti ini, CH4. Nah, ini bentuknya simetris. Meskipun selisih antara C dan H itu ada, tetapi saling meniadakan karena sama. Yang terikat itu sama. Nah, sehingga dia bentuknya adalah simetris. Ini pun masuk, selisihnya sangat kecil atau bahkan nol. Oke, jadi ciri yang kedua dari ikatan kovalen nonpolar adalah bentuk molekulnya simetris. Selanjutnya, ciri yang ketiga ya adalah tidak ada pasangan elektron bebas atau non-bonding elektron. Contoh pada BF3, B ini atau boron itu 5. Nomor atomnya, konfigurasinya seperti ini ya. Tentu dia punya elektron valensi sebanyak 3. Ketiga-tiganya ini digunakan untuk berikatan dengan F. Kita tahu F itu 9 ya. 1s2, 2s2, 2p5. Nah, ini elektron valensi dari F itu adalah 7. Kalau kita gambarkan ya, B yang memiliki elektron valensi sebanyak 3, digambarkan begini saja ya. Dia akan berikatan dengan F, di mana F itu punya 7. Itu, kemudian di sini lagi ada F, seperti itu. Selanjutnya ada F juga di sini. Nah, boron sebagai atom pusat ini tidak memiliki pasangan elektron bebas karena sudah, jadi ini terikat semua dengan F. Sehingga terbentuklah BF3. Seperti itu. Jadi, itu adalah ciri dari ikatan kovalen non-polar. Jadi, coba kita lihat latihan soalnya. Nah, ini kelompokan senyawa berikut dalam senyawa kovalen polar atau non-polar. Lalu kamu berikan alasannya. Untuk nomor atomnya, silakan diperiksa pada sistem periodik unsur yang ada. Oke, baik. Silakan dikelompokkan. Ini senyawa polar, kenapa? Ini senyawa non-polar, kenapa? Oke. Baik, kali ini sudah cukup. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.